Shalom, selamat pagi. Ibu berharap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat semuanya. Kita bersyukur hingga saat ini Tuhan Yesus masih menjaga dan memelihara kita sehingga kita masih bisa bergerak, bernapas. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen kelas 4. Namun sebelumnya, Ibu ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, anak-anakku semuanya, mari ambil sikap berdoa, duduk yang rapi, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus telah memelihara kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, bahkan wabah virus corona. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar pelajaran agama Kristen. Tolonglah kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran apa yang akan kami pelajari saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anakku sekalian, Ibu mau mengingatkan, karena kita belajar pelajaran agama Kristen, maka anak-anak harus mempersiapkan buku pelajaran agama Kristen dan juga Alkitab. Nah, anak-anak, kalau buku dan Alkitabnya sudah siap, kita akan mulai pelajaran kita. Baiklah, pelajaran kita minggu ini yaitu pelajaran 6 yang berjudul Mengapa Bergantung kepada Allah. Ini dapat kita baca di dalam Alkitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22 dan dilanjutkan lagi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Anak-anak, coba ingat atau bayangkan apa saja pemberian yang telah Tuhan berikan bagi hidupmu. Pasti banyak hal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Contohnya, Tuhan memberikan ayah dan ibu yang selalu merawat dan menyayangi kita. Tuhan juga memberi saudara-saudara, guru yang mengajar kita, bahkan teman-teman yang ada di sekitar kita. Selain daripada itu, Tuhan juga menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan menciptakan matahari yang bersinar dengan cerah, bulan yang menerangi di waktu malam, dan bintang yang berkilauan di langit. Tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, bunga-bunga yang indah, bahkan pohon-pohon yang rindang dan teduh, gunung yang tinggi, dan burung-burung yang berkicau. Dan masih banyak lagi yang diciptakan oleh Tuhan bagi kita. Nah, semuanya ini diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita dapat menikmati semua yang indah ini. Tentunya kita pasti bahagia karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Coba kamu bayangkan seandainya kamu diberikan oleh ayah dan ibu seekor anak anjing yang lucu dan pintar. Kamu sangat menyayangi anjing tersebut. Kamu mandikan, kamu rawat, lalu kamu bermain bersama dengan anjing itu sehingga anjing itu menjadi anjing kesayanganmu. Suatu hari ketika kamu pulang dari sekolah, ibu memberi kabar bahwa anjing kesayanganmu
mati tertabrak oleh mobil. Coba, bagaimana perasaanmu ketika mendengar bahwa anjing kesayanganmu mati tertabrak mobil? Pasti kamu akan sangat sedih. Mungkin kamu akan marah kepada ibu yang tidak menjaga anjing. Atau mungkin juga kamu marah dengan Pak sopir karena tidak mengendarai kendaraan dengan hati-hati. Bahkan mungkin kamu juga bisa marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan anjing kesayanganmu mati? Nah anak-anak, cerita yang barusan ibu ceritakan berhubungan dengan pelajaran yang akan kita pelajari di dalam kitab Ayub. Di dalam Alkitab, Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22 menceritakan bahwa ada seorang yang bernama Ayub. Ayub adalah orang yang berbudi luhur dan sangat kaya. Ayub tinggal di kota Uz. Ia dan istrinya mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub selalu berdoa untuk keluarganya. Ayub adalah orang yang paling kaya dan terkemuka di negeri itu. Ia memiliki kambing domba 7.000 ekor, untanya 3.000, lembu 1.000 dan keledai betina 500 ekor. Tidak hanya itu, Ayub memiliki beratus-ratus pembantu laki-laki dan perempuan. Ia sungguh-sungguh kaya. Nah, meskipun demikian, ia tidak sombong. Ia sangat baik dan murah hati. Ia suka menolong orang-orang miskin yang datang kepadanya. Ayub bahagia karena ia mengasihi Allah. Ia tahu dan sadar bahwa semua kekayaannya datang daripada Allah. Ia tahu bahwa ia akan aman jika ia bergantung kepada Allah. Oleh sebab itu, Ayub selalu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Ayub ini juga adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan selalu menjauhi perbuatan yang jahat. Bahkan Ayub rajin berdoa memohon ampun kepada Allah jika anak-anaknya melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Nah anak-anak, suatu ketika iblis mengatakan kepada Allah bahwa Ayub mengasihi Allah karena Ayub diberi kekayaan oleh Allah. Tetapi Allah yakin bahwa kesetiaan Ayub bukan karena diberikan kekayaan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah mengizinkan iblis mengambil semua berkat yang telah diterima Ayub untuk melihat apakah perkataan iblis itu benar atau Ayub benar-benar mengasihi Allah. Maka terjadilah dalam satu hari semua kekayaan Ayub dirampas dan para pembantu serta anak-anaknya mati dibunuh. Tentu saja Ayub menangis dan sangat sedih, tetapi ia tetap percaya kepada Allah. Kemudian iblis mengatakan bahwa Ayub pasti akan mengutuki Allah jika kesehatannya diambil. Oleh sebab itu Allah mengizinkan iblis untuk menyakiti Ayub. Tetapi iblis tidak boleh membunuh Ayub. Sahabat-sahabat Ayub mengatakan bahwa Ayub dihukum karena dosa-dosanya. Tetapi Ayub tidak setuju dengan pendapat teman-temannya. Walaupun ia jatuh sakit,
diejek oleh teman-temannya, ditimpa banyak penderitaan, dan tidak mengerti apa sebabnya. Namun ia tetap percaya kepada Allah dan setia kepada Allah. Nah anak-anak, penderitaan yang dialami oleh Ayub ini tidak dialami dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang sangat lama. Sebagai manusia, tentu saja Ayub bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Tuhan membiarkannya hidup di dalam penderitaan. Dan sebagai manusia pun Ayub juga sempat marah kepada Allah, tetapi ia tetap dekat dengan Allah. Ia tidak meninggalkan Allah karena penderitaan yang ia alami. Bahkan di tengah-tengah penderitaannya yang begitu berat, Ayub dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan Allah yang mengambil lagi. Terpujilah Tuhan. Ayub tahu bahwa apa yang diberi oleh Allah semuanya adalah milik Allah. Ia hanyalah manusia biasa yang penuh keterbatasan, yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Allah. Ayub sungguh yakin Allah itu maha besar dan dapat melakukan segala hal. Oleh karena itu, Ayub hanya berserah dan bergantung kepada Allah sambil berdoa menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Nah anak-anak, atas kesetiaan Ayub ini, maka Ayub diberkati oleh Allah. Allah membuat Ayub menjadi orang yang lebih kaya lagi. Ia membuat Ayub lebih kaya daripada sebelumnya. Ternaknya 2 kali lipat banyaknya, hartanya berlipat ganda. Allah juga memberikannya 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan seperti dahulu. Jadi Allah memberkati Ayub karena Ayub mempercayai Allah, baik di dalam susah maupun senang. Ayub tetap bergantung kepada Allah. Nah anak-anak, melalui kisah Ayub ini kita belajar bahwa kita harus tetap taat kepada Allah. Kita harus tetap setia kepada Allah, baik pada saat kita sedih maupun pada saat kita senang. Banyak hal yang dapat membuat kita bergantung kepada Allah. Contohnya, kita bergantung kepada Allah karena Allah lah yang menciptakan kita. Kemudian kita bergantung kepada Allah karena Allah yang menyelamatkan hidup ini. Selain daripada itu, Allah lah yang menolong kita dengan setia. Jadi, segala sesuatu berasal dari Allah. Allah saja yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Contohnya, memberikan kita makan, minum, pakaian, tempat tinggal, orang tua, saudara-saudara, guru-guru, dan lain-lain. Cuma Allah yang dapat melindungi kita, memimpin, menghibur, menguatkan, dan menyembuhkan kita, menjaga, merawat, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus bergantung kepada Allah seperti Ayub juga bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sekalipun kita melihat Ayub juga mengalami banyak penderitaan. Anak-anakku semuanya, ibu berpesan bahwa kesetiaan kita, ketergantungan kita kepada Allah bukan pada saat kita senang saja, bukan pada saat kita bahagia saja, tetapi ketika apa yang kita anggap
paling berharga, apa yang kita rasa paling kita sayangi diambil atau hilang dari kita pun, kita harus tetap setia kepada Allah. Contohnya tadi, meskipun kita harus kehilangan anak anjing kesayangan kita, kita tidak boleh marah kepada Tuhan, karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Nah anak-anak, ibu telah menjelaskan materi pelajaran agama Kristen kelas 4 bab 6. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat mengerti dan memahami pelajaran yang telah kita pelajari dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Oh ya, ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Tolong kerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja. Dan kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan kepada ibu. Nah anak-anak, kita sudah selesai belajar. Baiklah, kita mengakhiri pelajaran kita di dalam doa. Untuk itu, ibu meminta anak-anak semuanya duduk dengan tenang, lipat tangan dan tutup mata. Ibu yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, tolonglah kami manusia yang terbatas ini agar selalu bergantung kepada Allah. Tambahkanlah iman kami agar kami mampu taat dan setia kepada Allah di dalam susah maupun senang. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar pelajaran agama Kristen saat ini. Tolonglah kami semua, khususnya anak-anak, dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami akhiri pelajaran kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi ya. Shalom.